Halo, para penjelajah pikiran. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelami kisah yang mengguncang ini, saya ingin tahu, dari mana Anda mendengarkan atau menonton sekarang. Dan jam berapa di tempat Anda? Luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi misteri terdalam pikiran manusia bersama. Anda tahu, kita akan kembali ke tahun 1972. Sebuah era di mana ketidakpercayaan terhadap institusi sedang membara. Bayangkan Anda berada di sebuah kantor universitas yang kecil, udaranya terasa dingin dan sedikit pengap. Bau disinfektan steril menusuk hidung Anda, campuran antara kebersihan yang dipaksakan dan bau buku-buku lama. Di depan Anda, sebuah papan tulis besar dipenuhi coretan tulisan tangan dan diagram rumit, seolah-olah seluruh dunia mencoba dipecahkan di sana. Di balik meja kayu yang berantakan, seorang pria bernama David Rosenhan mencondongkan tubuhnya, sibuk menulis di buku catatannya. Tapi bukan tulisan di papan tulis atau bau disinfektan yang menarik perhatian Anda. Justru sebuah pertanyaan yang berani mulai merayap dalam pikiran Anda. Sebuah bisikan yang akan mengguncang fondasi psikiatri modern. Bisakah para psikiater sungguh-sungguh membedakan orang yang benar-benar sakit jiwa dari yang sehat, jika gejalanya dibuat-buat? Di era 1970-an, pertanyaan ini bukan sekadar teka-teki akademis. Ini adalah bom waktu. Aktivisme anti-institusional sedang memuncak. Ada tuduhan penyalahgunaan wewenang dan label yang sembrono dalam sistem kesehatan mental. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah institusi yang seharusnya menyembuhkan, justru melabeli dan mengurung orang yang sebenarnya tidak sakit? Pertanyaan Rosenhan ini adalah sebuah tantangan langsung. Bukan hanya pada otoritas, tapi pada cara kita memahami kewarasan dan kegilaan itu sendiri. Maka, Anda pun memutuskan untuk terlibat. Anda akan menjadi salah satu dari 8 pseudopasien, orang-orang waras yang berpura-pura sakit jiwa. Tugas Anda, dan juga yang lainnya, sangat sederhana namun menakutkan. Anda akan datang ke rumah sakit jiwa dan mengakui mendengar suara-suara yang berkata, kosong, hampa, dan tut. Tidak ada gejala lain yang Anda tunjukkan. Setelah diterima, Anda diminta untuk berhenti sama sekali menunjukkan gejala-gejala tersebut dan bertindak senormal mungkin. Anda harus menuliskan setiap interaksi, setiap tatapan, setiap respons staf medis terhadap keberadaan Anda. Anda berpikir, mungkin dalam hitungan jam atau hari, mereka akan melihat kebohongan ini. Mereka akan menyadari bahwa Anda waras. Tapi realitas di dalam jauh lebih rumit. Hari demi hari berlalu, minggu menjadi bulan. Anda mulai merasakan tatapan yang bukan melihat Anda sebagai individu, melainkan sebagai diagnosa, berjalan. Interaksi dengan staf seringkali begitu impersonal, kadang terasa merendahkan, seolah Anda hanya objek untuk diamati. Namun, anehnya, di momen lain, Anda merasakan sentuhan kemanusiaan yang langka, sebuah celah dalam sistem yang kaku. Ketegangan psikologisnya tak terbayangkan. Bagaimana bisa kebohongan sekecil itu menahan Anda begitu lama? Apakah Anda benar-benar gila karena berpura-pura menjadi seperti itu? Dilema etisnya melilit Anda. Anda berbohong kepada mereka yang seharusnya merawat Anda, dan ada risiko, bukan hanya pada diri Anda, tetapi pada validitas seluruh sistem. Apa yang Rosenhan temukan akan mengguncang dunia psikiatri. Ini akan memicu reformasi besar dalam diagnosis, mendorong validasi metode observasi lapangan, dan memperkuat kebijakan hak-hak pasien. Pertanyaan itu masih menggema hingga kini, seberapa jauh kita bisa mempercayai sistem yang seharusnya menyembuhkan kita? Ketika Anda menarik napas, pertanyaan ini tetap ada di benak Anda, bagaimana jika Anda sendiri ada di posisi itu, terjebak di antara sebuah label dan realitas diri Anda yang sesungguhnya? Anda masih di tahun 1972. Dengarkan baik-baik. Di luar jendela kantor Rosenhan, Anda mendengar gumaman konstan lampu neon, bercampur dengan suara samar-samar demonstrasi di kampus. Sebuah gema ketidakpuasan, sebuah pertanyaan tanpa jawaban yang melayang di udara. Masyarakat sedang bertanya, dan pertanyaan Rosenhan ini adalah salah satu yang paling mendesak. Bisakah para psikiater sungguh-sungguh membedakan orang yang benar-benar sakit jiwa dari yang sehat, jika gejalanya dibuat-buat? Mengapa pertanyaan ini begitu krusial di era 70-an? Untuk memahaminya,
Anda harus menjejakkan kaki ke dalam sebuah rumah sakit jiwa pada masa itu. Bukan adegan film, tapi kenyataan pahit. Bayangkan Anda melangkah masuk, bangsal-bangsal yang padat, lorong-lorong panjang dengan cat mengelupas, kadang dihiasi coretan atau grafiti yang samar. Udara terasa berat, dipenuhi bau disinfektan yang lebih kuat, bercampur dengan sesuatu yang sulit Anda definisikan, keputusasaan. Kebosanan yang mendalam. Anda melihat pasien-pasien duduk diam, tatapan kosong, atau mondar-mandir dalam pola yang berulang, seolah terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Anda melihat tatapan petugas, kadang lelah, kadang acuh tak acuh. Mereka bergerak cepat, seolah ada terlalu banyak tubuh dan terlalu sedikit waktu. Di sana, di dalam dinding-dinding itu, Anda bukan lagi Anda. Anda adalah sebuah label, sebuah diagnosa, skizofrenia, manik depresif. Kata-kata ini melekat, mengikis identitas Anda. Setiap tindakan, setiap ekspresi, bahkan setiap keluhan, ditafsirkan melalui lensa label itu. Saat Anda mencoba bersikap normal, mencoba menunjukkan kewarasan, itu justru dianggap sebagai gejala penolakan terhadap penyakit Anda. Pasien tidak memiliki wawasan, mereka mungkin akan menulis dalam catatan Anda. Anda tidak memiliki otonomi, keputusan tentang obat-obatan, tentang kapan Anda makan, kapan Anda tidur, semuanya diambilkan untuk Anda. Anda hanya perlu patuh, atau disebut tidak kooperatif. Pada masa itu, kepercayaan publik terhadap institusi medis, khususnya psikiatri, sedang runtuh. Tuduhan bahwa rumah sakit jiwa hanyalah tempat menyingkirkan masalah dari pandangan publik, bukan menyembuhkan mereka, semakin nyaring terdengar. Gerakan anti-psikiatri mulai bergaung, menuntut reformasi radikal. Masyarakat di luar sana berteriak tentang hak-hak individu, tentang kebebasan, dan tentang bahaya kekuasaan institusional. Di tengah kegelisahan sosial inilah, pertanyaan David Rosenhan bergaung begitu kuat, bisakah sistem ini, yang begitu kuat dalam melabeli dan mengurung, benar-benar membedakan yang sakit dari yang sehat? Ini bukan lagi sekadar eksperimen akademis yang dingin. Ini adalah ujian kemanusiaan, ujian terhadap seluruh sistem yang konon didasarkan pada ilmu pengetahuan, namun menghadapi keraguan mendalam dari masyarakat. Maka, Anda, sebagai pseudopasien, membawa beban ganda. Anda harus berbohong untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar. Anda masuk, mengakui mendengar suara, kosong, hampa, lalu berhenti. Setiap hari di dalam bangsal itu terasa seperti penantian yang tak berujung. Anda melakukan tugas-tugas kecil, mencoba berinteraksi, mencatat setiap detail. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang terus menghantui, kapan mereka akan menyadari? Kapan mereka akan melihat bahwa Anda, di balik klaim awal Anda, sebenarnya waras? Waktu yang tak terduga lama Anda ditahan, rata-rata 19 hari, bahkan hingga 52 hari, mengungkapkan betapa kuatnya kekuatan label, dan betapa sulitnya keluar dari sana setelah Anda masuk. Anda menyaksikan bagaimana interaksi dapat mendehumanisasi, mengubah manusia menjadi kasus klinis, dan betapa sedikitnya kontak mata yang tulus dari sebagian besar staf. Namun, Anda juga melihat sekilas sentuhan empati dari beberapa staf, sebuah kontras yang tajam dan membingungkan. Pengalaman ini, dan pengalaman para pseudopasien lainnya, menjadi bukti nyata. Sebuah cerminan yang tak nyaman bagi dunia psikiatri. Baiklah, teman-teman penjelajah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kali ini, Anda berada di sebuah ruang keluarga yang remang-remang, larut malam. Hanya cahaya lampu meja yang meredup menerangi wajah-wajah di sekitar Anda. Ada hawa ketegangan dan antisipasi yang samar di udara. Anda duduk di antara sekelompok orang, ada seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, seorang penulis, bahkan seorang psikolog yang mengambil cuti. Mereka semua relawan, seperti Anda, dan mata Anda semua terpaku pada David Rosenhan. Di depannya, pertanyaan inti yang telah kita bahas di bab sebelumnya kembali mencuat. Bisakah para psikiater sungguh-sungguh membedakan orang yang benar-benar sakit jiwa dari yang sehat, jika gejalanya dibuat-buat? Pertanyaan ini, kini, terasa jauh lebih pribadi dan mendesak. Rosenhan tidak sedang berbicara tentang teori. Dia berbicara tentang Anda, dan tentang apa yang akan Anda lakukan.
Anda merasakan adrenalin mengalir perlahan saat Rosenhan menjelaskan detail rencana itu. Masing-masing dari Anda, 8 orang total, akan pergi ke rumah sakit jiwa yang berbeda, tersebar di 5 negara bagian di Amerika Serikat. Anda semua memiliki tugas yang sama dan satu-satunya, Anda harus mengaku mendengar suara-suara. Bukan suara yang jelas, bukan bisikan yang rumit, hanya suara tunggal yang samar, terdengar di telinga Anda, mengucapkan kata-kata seperti kosong, hampa, dan tut. Tidak ada gejala lain yang boleh Anda tunjukkan. Setelah diterima, Anda harus berhenti sama sekali menunjukkan gejala itu dan bertindak seperti diri Anda yang sebenarnya normal. Ketegangan terasa menusuk. Anda mengamati wajah-wajah di sekitar Anda. Ada keraguan, ada rasa ingin tahu, ada sedikit ketakutan yang terselip di setiap tatapan. Setiap orang di ruangan itu tahu bahwa begitu Anda melangkah masuk ke rumah sakit itu, identitas Anda sebagai individu yang sehat harus lenyap. Anda akan menjadi pasien. Sebuah label psikiatri akan ditempelkan pada Anda, dan siapa tahu berapa lama label itu akan melekat. Anda harus berbohong kepada staf medis, kepada perawat, kepada dokter. Sebuah kebohongan yang direncanakan untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar tentang sistem itu sendiri. Anda merasakan komitmen yang tumbuh di dalam diri. Ini bukan hanya sebuah tugas, ini adalah sebuah misi. Anda bukan hanya seorang relawan, Anda adalah seorang agen perubahan, seorang penjelajah yang berani memasuki wilayah yang tidak diketahui. Anda tahu risikonya, Anda tahu bisa saja Anda terjebak, bisa saja mereka tidak percaya pada Anda, bisa saja Anda kehilangan kendali atas diri Anda sendiri. Anda menghela napas panjang, dan merasakan bobot dari keputusan itu di dada Anda. Ada sensasi aneh, campuran antara ketakutan dan keberanian. Anda akan menanggalkan nama asli Anda, pekerjaan asli Anda, kehidupan asli Anda. Untuk sementara, Anda akan menjadi pseudo-pasien. Tangan Anda mengepal perlahan di pangkuan Anda. Anda merasakan tekstur kain celana Anda. Semua yang familiar akan segera berubah. Anda akan memasuki dunia di mana normalitas Anda akan dipertanyakan, di mana setiap tindakan Anda akan dianalisis, dan di mana kebebasan Anda akan ditahan. Tapi ini penting untuk menjawab pertanyaan itu. Ini penting untuk menguji sistem yang tampaknya begitu yakin akan kemampuannya untuk mendiagnosis dan mengobati. Dan Anda tahu, di dalam hati Anda, bahwa Anda harus melakukannya. Anda harus merasakan tekanan itu, mengalami disorientasi itu, dan menghadapi ketidakpastian itu, semua demi sebuah wawasan yang mungkin akan mengubah cara kita memandang kesehatan mental selamanya. Anda sudah siap untuk masuk. Anda masih merasakan bobot keputusan itu, saat Anda kembali ke ruangan yang sama, di malam-malam berikutnya. Kali ini, tidak hanya ketegangan, tetapi juga rasa cemas yang menusuk mulai Anda rasakan. Anda mendengar suara ketikan mesin tik yang konstan, irama berulang yang menandai perencanaan cermat Rosenhan. Ini bukan lagi tentang pertanyaan besar semata, ini tentang detail kecil, tentang cara Anda akan melangkah ke dunia yang sama sekali asing, di bawah penyamaran total. Rosenhan menjelaskan aturannya, yang harus Anda ikuti tanpa celah. Setiap dari Anda, para pseudo-pasien, harus menciptakan identitas palsu yang meyakinkan. Bukan hanya nama samaran, tetapi juga cerita hidup yang masuk akal, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan saat diinterogasi. Anda harus melatih setiap detail, pekerjaan, riwayat keluarga, konflik-konflik ringan yang mungkin dihadapi orang biasa. Semua harus terasa normal, agar satu-satunya kelainan yang mereka temukan adalah gejala yang Anda buat-buat. Anda mempraktikkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dalam prosedur penerimaan rumah sakit. Bagaimana Anda menggambarkan suara itu? Kapan pertama kali Anda mendengarnya? Bagaimana rasanya? Anda harus ingat untuk menjaga agar suara itu tetap asing, tidak dikenal oleh Anda, dan hanya mengucapkan kata-kata samar, kosong, hampa, dan tut. Tidak boleh ada emosi berlebihan. Tidak boleh ada cerita rumit. Simple, langsung, dan konsisten. Tekanan mulai merayap dalam diri Anda. Anda harus menghapus petunjuk apapun yang bisa mengkhianati kewarasan Anda. Berapa banyak detail yang boleh Anda sampaikan tentang hidup Anda yang sebenarnya?
Di mana garis batas antara kebohongan yang diperlukan dan kebenaran yang berbahaya? Anda harus bisa menekan perilaku alami Anda. Bayangkan saja, Anda mungkin terbiasa tertawa lepas, atau mengernyitkan dahi saat bingung, atau menggerakkan tangan saat berbicara. Semua itu harus dikontrol. Di dalam dinding rumah sakit, setiap gerakan Anda bisa ditafsirkan sebagai gejala penyakit. Anda harus menjadi seorang aktor ulung, memerankan peran yang paling penting dalam hidup Anda, yang akan menentukan nasib Anda dalam waktu yang tidak pasti. Anda merasakan kecemasan yang mendalam. Bagaimana jika Anda lupa? Bagaimana jika Anda tersandung pada detail yang tidak konsisten? Bagaimana jika, di bawah tekanan, Anda menunjukkan ekspresi yang terlalu normal atau terlalu gila? Anda tahu bahwa begitu Anda diterima, setelah Anda mengungkapkan satu-satunya gejala palsu itu, Anda harus segera kembali ke diri Anda yang normal, yang sehat. Tapi apakah mereka akan melihatnya? Atau akankah label yang baru saja mereka tempelkan pada Anda mengaburkan pandangan mereka? Anda memejamkan mata sejenak, membayangkan lorong-lorong rumah sakit jiwa yang suram. Anda tahu Anda akan memasuki dunia yang aneh, di mana kebenaran dan kebohongan bercampur. Anda akan menjadi orang yang sakit di mata mereka, bahkan jika di dalam hati, Anda tahu Anda tidak demikian. Dan inilah inti dari eksperimen ini, menguji apakah sistem ini, dengan semua kepastian profesionalnya, bisa melihat melampaui label yang ia ciptakan sendiri. Anda merasakan dinginnya tekad. Peran ini bukan hanya untuk Rosenhan, bukan hanya untuk sains, tapi juga untuk mereka yang mungkin pernah terjebak dalam sistem tanpa suara. Anda harus berhasil untuk melihat apa yang ada di baliknya. Anda ada di sana, di ambang pintu sebuah rumah sakit jiwa. Setelah semua persiapan, semua latihan, inilah saatnya. Jantung Anda berdebar kencang, sebuah irama yang aneh di tengah ketenangan yang dipaksakan. Udara terasa dingin dan berbau antiseptik yang tajam, seperti di rumah sakit biasa, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih berat. Anda melangkah maju. Proses penerimaan dimulai. Suara goresan pena di atas kertas terdengar, sebuah tanda bahwa Anda sedang masuk ke dalam sistem. Pertanyaan-pertanyaan monoton mulai meluncur dari bibir petugas, sebuah daftar periksa yang dingin, menyingkirkan kemanusiaan dari diri Anda. Nama Anda, tanggal lahir, apa keluhan Anda, setiap jawaban yang Anda berikan terasa seperti seutas benang yang menjerat Anda lebih dalam. Anda berpegang teguh pada cerita palsu Anda, nama palsu Anda, dan, yang paling penting, gejala tunggal Anda. Anda mengucapkan kata-kata itu. Saya mendengar suara-suara samar yang berkata, kosong, hampa, tut. Sesederhana itu, hanya beberapa kata yang terucap. Namun, saat kata-kata itu meninggalkan bibir Anda dan ditelan oleh keheningan ruangan, Anda merasakan sesuatu yang mendalam bergeser. Identitas Anda, status sosial Anda, bahkan status hukum Anda, tiba-tiba berubah sepenuhnya. Anda melihat tatapan petugas. Sebuah tatapan yang tidak lagi melihat Anda sebagai individu, melainkan sebagai kasus. Sebuah diagnosa mulai terbentuk di benak mereka. Kemudian, pintu di belakang Anda berderak, diikuti oleh bunyi celang yang berat dan bergema. Pintu itu tertutup. Bunyi itu memantul di koridor-koridor bercahaya lampu neon yang membentang di depan Anda seperti labirin tak berujung. Suara itu bukan sekadar penanda bahwa Anda telah masuk. Itu adalah penanda bahwa Anda telah terkunci di dalam. Surrealitas situasi ini menghantam Anda. Hanya beberapa kata, dan Anda kini berada di dunia lain, dunia yang terpisah dari apa yang Anda kenal. Anda mengikuti staf, melangkah melalui lorong-lorong panjang. Anda bisa merasakan pandangan-pandangan dari pasien-pasien lain yang duduk di bangku atau berbaring di tempat tidur. Beberapa tatapan kosong, beberapa ingin tahu, beberapa lagi penuh penderitaan. Di dalam diri Anda, ada kegelisahan yang menggerogoti. Anda tahu Anda tidak sakit, tetapi apakah orang lain tahu? Apakah Anda akan terlihat sakit? Bisakah Anda menjaga akting ini, atau akankah tekanan ini mengubah Anda secara nyata? Anda sekarang berada di dalam. Disinilah Anda harus berhenti menampilkan gejala. Anda harus bertindak senormal mungkin, mencatat setiap detail, setiap interaksi. Anda harus mengamati, tetapi pada saat yang sama,
Anda adalah bagian dari eksperimen itu sendiri. Anda adalah objek pengujian. Anda merasakan beban ekspektasi, bukan hanya dari Rosenhan dan timnya, tetapi juga dari diri Anda sendiri. Anda ingin membuktikan poin itu, bahwa sistem ini bisa salah. Tapi saat Anda melihat sekeliling, pada dinding-dinding steril dan wajah-wajah yang lelah, Anda bertanya-tanya, berapa lama Anda akan terjebak di sini? Dan ketika Anda keluar, apakah Anda akan tetap menjadi orang yang sama? Pintu telah tertutup, dan petualangan Anda baru saja dimulai. Anda kini berada di dalam bangsal, dikelilingi oleh dinding-dinding berwarna pucat dan bau antiseptik yang begitu kuat, seolah berusaha membersihkan bukan hanya ruangan, tetapi juga pikiran. Anda telah menjalani wawancara awal, dan beberapa saat kemudian, Anda melihat seorang perawat memegang sebuah grafik rumah sakit. Di sana, di bagian atas, tertulis sebuah diagnosis. Kata-kata dingin yang dicetak tebal, mengunci Anda dalam sebuah kategori, skizofrenia, dalam remisi. Atau, manik depresif, sebuah cap yang terasa final, menghapus identitas Anda yang sebenarnya. Meskipun Anda tahu itu hanya sebuah bagian dari eksperimen, realitas dari label itu terasa begitu nyata. Setiap tatapan staf yang Anda rasakan, setiap interaksi singkat yang Anda alami, semuanya terasa berbeda. Sebuah senyuman ramah yang Anda berikan, bisa jadi ditafsirkan sebagai kewaspadaan yang tidak pantas. Sebuah pertanyaan polos tentang jadwal makan siang, bisa jadi dicatat sebagai obsesi terhadap rutinitas. Anda mencoba berjalan-jalan di lorong untuk meregangkan kaki, dan itu mungkin akan ditafsirkan sebagai perilaku gelisah. Anda merasakan pergeseran dalam persepsi mereka terhadap Anda. Mereka tidak lagi melihat Anda sebagai individu yang datang dengan keluhan, melainkan sebagai manifestasi dari diagnosa itu sendiri. Setiap tindakan Anda, bahkan yang paling normal sekalipun, kini telah dibingkai ulang, disaring melalui lensa penyakit. Ini seperti Anda telah mengenakan kacamata tak terlihat yang mengubah cara dunia memandang Anda, bahkan jika Anda sendiri merasa sama seperti sebelumnya. Tekanan psikologis mulai mengencang. Anda tahu tugas Anda adalah bertindak normal, mencatat observasi. Namun, pikiran Anda sendiri mulai terasa sempit, terbebani oleh kesadaran yang menakutkan, bahwa keluar dari sini tidak akan semudah masuk. Anda telah setuju pada label itu saat masuk, dan sekarang, label itu terasa seperti belenggu yang berbahaya, mungkin tidak dapat diubah. Apakah Anda akan terjebak dalam perangkap ini? Akankah mereka tidak percaya ketika Anda mengatakan Anda merasa baik-baik saja? Anda mencoba untuk menulis di buku catatan kecil yang Anda selipkan di saku. Setiap kata terasa penting, setiap detail observasi menjadi pegangan. Anda memperhatikan bagaimana pasien lain di sini diperlakukan, mendengar bisikan mereka, melihat tatapan putus asa mereka. Anda merasa sedikit simpati, dan sekaligus ketakutan. Jika mereka, orang-orang yang sebenarnya sakit, kesulitan untuk didengar, bagaimana dengan Anda yang hanya berpura-pura? Dinding-dinding ruangan terasa semakin mendekat. Suara-suara di kepala Anda tidak lagi kosong, hampa, atau tut, melainkan suara ketakutan dan pertanyaan, apakah ini permanen? Apakah mereka akan pernah melihat siapa saya sebenarnya? Anda menelan ludah, merasakan kekeringan di tenggorokan Anda. Anda telah memasuki dunia ini dengan dalih, dan sekarang, Anda menyadari bahwa penyamaran ini terasa lebih nyata daripada yang Anda bayangkan. Anda bukan lagi sekadar seorang pengamat, Anda adalah bagian dari ekosistem ini, dan label yang melekat pada Anda terasa seperti takdir yang menanti. Betapa mudahnya untuk masuk, betapa sulitnya untuk keluar. Pagi hari di bangsal, Anda duduk diam di ruang umum yang dingin, mata Anda mengamati sekeliling. Bau disinfektan masih kuat, namun kini Anda mulai terbiasa, atau mungkin, Anda terlalu sibuk untuk memikirkannya. Di pangkuan Anda, tersembunyi di dalam jaket yang Anda kenakan, sebuah buku catatan kecil. Jemari Anda menggenggam pena, siap untuk menuliskan setiap detail yang terjadi, setiap interaksi, setiap reaksi. Rutinitas institusi ini terasa seperti mesin yang berputar dengan dingin. Distribusi pil. Sebuah nampan besar dengan cangkir-cangkir berisi obat-obatan didorong melintasi bangsal. Anda melihat pasien-pasien berbaris, tatapan kosong atau penuh harap, menerima dosis mereka. Kemudian, giliran Anda,
Anda mengambil pil yang diberikan, berpura-pura menelannya, lalu menyimpannya di bawah lidah, menunggu kesempatan untuk membuangnya nanti. Anda harus waspada, harus terlihat patuh, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Perawat-perawat, staf, mereka sering melewati Anda tanpa kontak mata. Tatapan mereka melayang di atas kepala Anda, seolah Anda hanyalah perabotan lain di ruangan ini. Mereka berbicara dengan suara yang datar, memberikan instruksi, mencatat sesuatu di grafik. Sesekali, mereka akan berhenti untuk interaksi singkat dengan pasien lain, namun Anda merasa seolah Anda tidak terlihat, seolah Anda telah menjadi bagian dari latar belakang, yang dicap sebagai pasien skizofrenia, dan kemudian diabaikan. Ketegangan psikologis Anda bukan lagi hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang tetap menjadi peneliti aktif, di tengah lingkungan yang terus mengawasi. Anda harus berhati-hati saat mencatat. Setiap goresan pena, setiap gerakan, harus tampak alami, atau setidaknya tidak mencurigakan. Anda pura-pura menulis surat kepada keluarga, atau hanya menggambar coretan, padahal sebenarnya Anda merekam observasi Anda, seberapa sering staf berinteraksi dengan pasien. Berapa lama interaksi itu berlangsung? Bagaimana respons mereka terhadap pertanyaan pasien? Anda merasakan beban ganda. Di satu sisi, Anda adalah bagian dari kelompok pasien, berbagi ruang, berbagi rutinitas. Di sisi lain, Anda adalah mata-mata, seorang pengamat yang menyusup, yang tugasnya adalah membongkar sistem dari dalam. Rasa takut terekspos terus menghantui. Bagaimana jika seseorang melihat Anda menulis? Bagaimana jika mereka membaca catatan Anda? Rasa paranoid yang Anda coba rasakan saat masuk, kini terasa lebih nyata, bukan karena Anda sakit, tetapi karena Anda harus terus menyembunyikan identitas asli Anda. Anda menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung Anda. Di bangsal ini, setiap detail adalah penting, setiap reaksi staf adalah data. Dan Anda harus tetap menjadi bagian dari itu, tanpa terlihat menonjol. Anda harus tetap tidak terlihat, seorang peneliti yang terjebak dalam perangkap penyamarannya sendiri. Setiap jam berlalu dengan lambat, dipenuhi oleh kebosanan yang mendalam, rutinitas yang monoton, dan kekhawatiran yang tak henti-hentinya akan terungkap. Anda adalah mata yang mengamati, namun Anda juga adalah tahanan. Dan batas antara kedua peran itu, semakin hari, terasa semakin kabur. Anda di sini, di bangsal yang sama, merasakan udara dingin yang menusuk. Tapi kini, fokus Anda bukan hanya pada pengamatan, melainkan pada seni untuk menghilang. Anda harus menjadi bagian dari furnitur, bagian dari latar belakang, sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Ini adalah tantangan yang mendalam, sebuah pertarungan psikologis untuk mempertahankan kenormalan Anda sendiri di bawah selimut label yang diberikan. Anda menjaga postur tubuh Anda, tidak terlalu tegap, tidak terlalu membungkuk, cukup santai, tidak menantang, tidak mengundang perhatian. Gerakan Anda harus minimal, lembut, tidak tiba-tiba. Anda duduk, berdiri, atau berjalan dengan irama yang rata, seolah-olah Anda adalah bagian dari rutinitas yang monoton ini. Anda mengamati, namun Anda juga diamati. Setiap kerutan di dahi, setiap tatapan mata yang terlalu lama, bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Ucapan Anda harus minimal. Anda hanya berbicara saat ditanya, atau saat Anda perlu membuat interaksi singkat untuk menguji reaksi staf. Kata-kata yang Anda pilih harus netral, tidak menunjukkan emosi yang kuat, tidak memancing diskusi yang mendalam. Anda harus menekan keinginan alami untuk berargumen, untuk menjelaskan, untuk mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya. Setiap kali Anda menahan diri, Anda merasakan beban kecil di dada Anda, sebuah pengingat akan penyamaran yang Anda jalani. Anda terus mencatat di buku kecil yang disembunyikan. Namun, kadangkala, seorang perawat atau petugas akan melewati Anda dan melihat buku catatan itu. Jantung Anda berdegup kencang. Anda bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan yang bukan melihat Anda sebagai peneliti, melainkan sebagai pasien yang terobsesi. Mereka tidak bertanya, apa yang Anda tulis. Mereka malah mungkin berpikir, pasien ini dengan fiksasinya lagi. Atau, ini bagian dari delusinya. Di sanalah Anda merasakan kekuatan label itu. Setiap tindakan Anda, betapapun normalnya,
ditafsirkan melalui lensa diagnosis yang mereka berikan. Mencatat bukan lagi tindakan observasi akademik, melainkan sebuah gejala perilaku obsesif atau delusi yang terkait dengan penyakit Anda. Anda menyadari, dengan perasaan dingin yang menusuk, bahwa semakin Anda berusaha bertindak normal, semakin mudah bagi mereka untuk salah menafsirkannya sebagai bagian dari penyakit. Setiap interaksi menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana label dapat mengubah segalanya. Sebuah senyum yang tulus bisa dianggap sebagai afek yang tidak pantas. Sebuah pertanyaan rasional bisa menjadi paranoid. Anda mulai merasa terisolasi, bahkan ketika Anda dikelilingi oleh orang lain. Anda adalah seorang penjelajah di negeri asing, di mana bahasa tubuh dan niat Anda terus-menerus disalahpahami. Tekanan untuk tetap menyatu dengan lingkungan, untuk tidak menarik perhatian, menjadi lebih berat. Anda tidak bisa menunjukkan terlalu banyak inisiatif, tidak bisa terlalu pasif. Anda harus menemukan keseimbangan yang tipis, berjalan di atas tali antara menjadi normal dan menjadi pasien yang diharapkan. Anda merasakan kekhawatiran yang samar, ketakutan bahwa Anda mungkin mulai melupakan siapa diri Anda di balik penyamaran ini. Bagaimana jika Anda sendiri mulai percaya pada label itu? Bagaimana jika Anda mulai kehilangan diri Anda dalam peran ini? Sebuah pikiran yang menakutkan, yang menambah bobot pada setiap langkah, setiap bisikan, setiap momen di dalam dinding-dinding ini. Anda duduk di ruang umum bangsal, sebuah tempat di mana waktu terasa melambat. Dinding-dindingnya dicat ulang berkali-kali, namun retakan dan pengelupasan cat di sana-sini tetap terlihat, seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh sempurna. Dari jendela sempit yang terlindungi terali, Anda melihat sebidang langit biru yang kecil, namun terasa begitu jauh, terputus dari dunia di luar. Di dekat Anda, seorang pasien wanita yang sudah tua menggumamkan kata-kata yang sama berulang-ulang, sebuah mantra pribadi yang tadi mengerti oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Ritmenya konstan, sebuah suara yang mengisi kesunyian ruangan tanpa benar-benar memecahkannya. Anda melihat pasien lain, beberapa melamun, beberapa sibuk dengan gerakan berulang, beberapa lagi menatap kosong ke kejauhan. Meskipun Anda dikelilingi oleh orang-orang, Anda merasakan sebuah keterasingan yang mendalam. Sebuah kesepian yang aneh, padahal Anda tidak sendirian. Anda tahu Anda di sini untuk sebuah tujuan, sebuah eksperimen. Anda adalah seorang peneliti, seorang pengamat. Namun, di setiap hembusan napas, Anda juga merasakan betapa Anda terperangkap. Betapa Anda telah kehilangan kekuatan. Anda tidak bisa pergi. Anda harus menunggu mereka mengatakan Anda bisa pergi. Ironisnya, di tempat yang seharusnya menjadi tempat aman, Anda justru merasa sangat rentan dan kehilangan kendali. Konflik internal mulai muncul. Anda menyaksikan kerapuhan orang-orang di sekitar Anda. Anda melihat penderitaan yang nyata, kebingungan yang tulus, dan kesepian yang dalam pada pasien-pasien lain. Hati Anda terenyuh. Anda merasa ingin membantu, ingin berbicara, ingin menawarkan kenyamanan. Namun, Anda tidak bisa. Anda harus mempertahankan penyamaran Anda. Anda harus tetap menjadi pasien. Jika Anda terlalu menonjol, terlalu normal, Anda mungkin membahayakan eksperimen ini, atau, yang lebih buruk, membahayakan diri Anda sendiri. Melihat terali di jendela, Anda merasakan sebuah metafora yang pahit. Anda ada di sini, di balik jeruji besi, bukan karena penyakit, melainkan karena sebuah kebohongan yang dimaksudkan untuk mencari kebenaran. Anda merasa tidak berdaya, tidak memiliki suara, sama seperti banyak pasien sungguhan yang mungkin merasakan hal yang sama. Sistem ini, yang seharusnya merawat dan menyembuhkan, juga bisa melucuti martabat dan kebebasan. Mata Anda beralih kembali ke pasien tua yang masih bergumam. Sebuah pemandangan yang menyayat hati. Anda ada di sini, secara sukarela, untuk waktu yang terbatas. Tetapi bagaimana dengan dia? Berapa lama dia sudah di sini? Berapa lama dia akan tinggal? Di tengah keheningan yang sesekali diselingi gumaman dan dengung lampu neon, Anda merasakan beban tanggung jawab eksperimen ini. Ini bukan hanya tentang membuktikan sebuah hipotesis. Ini tentang menguak lapisan-lapisan sistem yang, dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, mungkin telah melupakan esensi kemanusiaan. Anda seorang pengamat,
namun Anda juga adalah tahanan. Dan kesepian yang Anda rasakan, di tengah keramaian ini, adalah bukti nyata dari dislokasi yang diciptakan oleh label. Sebuah pengingat yang dingin bahwa di dunia ini, terkadang, tempat yang paling aman, bisa menjadi tempat yang paling sunyi bagi jiwa. Anda melanjutkan hari-hari Anda di bangsal, mencoba berbaur, mengamati, dan mencatat setiap detail. Rutinitas institusi yang dingin dan interaksi yang nyaris tanpa kontak mata telah menjadi norma. Anda mulai terbiasa dengan perasaan menjadi tidak terlihat, perasaan menjadi objek dari sebuah sistem, bukan subjek dengan hakikat kemanusiaan. Namun, suatu sore yang suram, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Anda duduk di kursi plastik yang dingin, pura-pura membaca buku, seorang perawat mendekati Anda. Bukan dengan nampan obat, bukan dengan instruksi, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang terasa begitu asing di telinga Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Suaranya lembut, tidak datar seperti biasanya. Ada sedikit kehangatan dalam nadanya, sebuah momen singkat yang memecah keheningan yang kaku. Anda mengangkat kepala, sedikit terkejut. Ini adalah salah satu dari momen langka di mana seseorang menanyakan kabar Anda bukan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin, tetapi seolah-olah Anda adalah seorang manusia, bukan sekadar diagnosa. Anda merasakan gelombang kelegaan kecil, sebuah sentuhan kemanusiaan yang singkat, yang terasa begitu berharga di tengah lautan ketidakpedulian. Anda menjawab dengan suara datar, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Anda menjaga agar tidak terlalu antusias, tidak terlalu bersemangat, tetap dalam peran Anda. Perawat itu mengangguk, memberimu senyum tipis, lalu berbalik dan melanjutkan tugasnya. Momen itu, meskipun singkat, menancap di benak Anda. Ini adalah secerca cahaya, sebuah pengingat bahwa di balik prosedur yang kaku, masih ada individu-individu yang mampu menawarkan sentuhan empati. Sebuah pengakuan kecil, sebuah pengakuan bahwa Anda, sebagai manusia, ada. Namun, seiring momen itu memudar, Anda menyadari bahwa bahkan kebaikan ini pun dibingkai oleh peran institusional. Pertanyaan itu, betapapun tulusnya, adalah bagian dari apa yang diharapkan dari seorang perawat. Itu bersifat prosedural, dan sementara itu menawarkan kehangatan yang singkat, itu juga sementara. Perawat itu tidak berlama-lama, dia tidak duduk di samping Anda untuk mengobrol, tidak menanyakan detail perasaan Anda. Hanya sebuah pertanyaan singkat, sebuah jeda dalam rutinitas. Kontrasnya begitu mencolok. Di satu sisi, ada keheningan dan ketidakpedulian yang luar biasa, di mana sebagian besar pasien menjalani hari-hari mereka dalam pasivitas dan invisibilitas. Di sisi lain, ada momen-momen langka ini, seperti pertanyaan dari perawat itu, yang menembus tirai institusi dengan sentuhan kemanusiaan. Namun, momen-momen ini terlalu langka, terlalu singkat, untuk benar-benar mengubah atmosfer keseluruhan. Anda kembali merasakan kesepian yang unik. Anda adalah seorang peneliti yang mencari kebenaran, tetapi Anda juga adalah seorang pasien yang merindukan koneksi manusia. Momen kecil pengakuan itu terasa seperti setetes air di gurun pasir, menyegarkan, namun tidak cukup untuk menghilangkan dahaga. Anda menyadari betapa mudahnya bagi sebuah sistem untuk mendehumanisasi, dan betapa berharganya bahkan tindakan kebaikan yang paling kecil sekalipun di dalam lingkungan seperti ini. Anda ada di sana, merasakan denyut nadi kehidupan, yang meskipun jarang, tetap ada di tengah dinginnya mesin. Dan Anda mencatatnya, dengan perasaan campur aduk antara apresiasi dan kesadaran pahit akan keadaannya. Anda berdiri di lorong, memperhatikan stasiun perawat, sebuah meja panjang yang dipenuhi grafik dan formulir. Telepon berdering sesekali, suara-suara staf berbisik, namun seolah tak ada yang benar-benar melihat Anda. Beberapa hari telah berlalu sejak Anda masuk, dan pertanyaan besar tentang kapan Anda bisa keluar mulai terasa menekan. Anda tahu Anda harus bersikap normal, tetapi Anda juga perlu menunjukkan inisiatif, sebuah keinginan untuk pulih. Maka, Anda memutuskan untuk mendekati stasiun perawat. Anda melangkah perlahan, mencoba terlihat tenang, tidak menantang, tetapi juga tidak terlalu pasif. Anda bisa mendengar gemerisik kertas, dengung mesin-mesin, dan percakapan samar di antara para staf. Anda merasakan denyut jantung Anda yang agak cepat, sebuah kombinasi dari kecemasan dan tujuan.
Seorang perawat muda, sibuk dengan tumpukan berkas, mengangkat kepala saat Anda berdiri di dekatnya. Ada tatapan singkat, lalu dia kembali menunduk. Anda menarik napas, mempersiapkan diri. Permisi, Anda mencoba menyapanya, suara Anda sedikit serak. Saya ingin tahu, kapan saya bisa bertemu dengan dokter lagi? Anda berusaha agar pertanyaan Anda terdengar sopan dan masuk akal, seperti pertanyaan yang akan diajukan siapapun yang ingin tahu tentang kemajuan perawatan mereka. Perawat itu mengangkat kepalanya lagi, kali ini dengan ekspresi yang datar, bahkan sedikit acuh tak acuh. Matanya melirik Anda, lalu ke tumpukan berkas di mejanya. Nanti, jawabnya singkat, tanpa detail, tanpa senyum, tanpa penjelasan. Hanya satu kata, diucapkan dengan nada yang tidak mengundang diskusi lebih lanjut. Lalu, dia kembali menundukkan kepalanya, kembali pada kertas-kertasnya, seolah Anda tidak pernah ada di sana. Kata, nanti, menggantung di udara. Anda menunggu sejenak, berharap ada tambahan, sebuah jadwal, sebuah indikasi. Tapi tidak ada, hanya kesibukan yang berlanjut di stasiun itu. Kemudian, dari ujung lorong, Anda mendengar suara roda berputar mendekat kereta obat yang didorong oleh seorang staf lain. Suara itu, gemerincing botol-botol pil dan roda yang berputar, seolah menggantikan setiap dialog yang seharusnya terjadi, mengubur pertanyaan Anda di bawah rutinitas institusional. Anda merasakan gelombang kekecewaan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghantam harga diri Anda. Diabaikan, dikesampingkan begitu saja, permintaan yang begitu sederhana, begitu rasional, dianggap remeh. Anda merasakan kebekuan yang merayap, sebuah pengingat betapa kecilnya keberadaan Anda di sini. Anda bukan seorang pasien yang mencari jawaban, Anda hanyalah bagian dari statistik, sebuah label yang harus diurus. Anda berbalik perlahan, melangkah menjauh dari stasiun perawat itu. Setiap langkah terasa berat. Anda melihat ke lantai, ke ubin-ubin yang kusam, mencoba mengendalikan perasaan yang bergejolak di dalam diri Anda. Anda datang ke sini untuk mengamati, untuk menguji sistem. Tetapi Anda tidak siap untuk merasakan betapa cepat dan betapa mudahnya sistem itu meruntuhkan rasa percaya diri. Betapa mudahnya ia membuat Anda merasa tidak berharga, tidak penting, tidak terdengar. Dulu Anda berpikir, Anda bisa mengendalikan peran ini. Anda bisa berpura-pura, tetapi saat Anda kembali ke kursi plastik yang dingin, Anda menyadari betapa rapuhnya kendali itu. Kekuatan institusi ini, untuk membuat Anda merasa tidak ada, terasa begitu nyata. Harga diri Anda, sebagai individu yang waras dan cakap, mulai terkikis, lapis demi lapis, di bawah tekanan menjadi pasien yang tidak didengar. Dan Anda mencatatnya, dengan tangan gemetar, sebuah pengalaman pahit tentang menjadi tidak terlihat. Anda telah merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Sekarang, Anda mulai memahami mengapa. Dari sudut pandang Anda sebagai pasien, Anda melihat staf bergerak. Mereka bekerja, mereka sibuk. Tetapi sibuk dengan apa? Anda menyadari, dengan perasaan dingin, bahwa lingkungan ini melatih mereka untuk mengelola tubuh, bukan untuk terlibat dalam dialog. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban, mendistribusikan obat, memastikan rutinitas berjalan. Bukan untuk menyelami kedalaman pikiran atau perasaan setiap pasien. Setiap hari di bangsal ini terasa seperti salinan dari hari sebelumnya. Jam-jam yang panjang dan monoton, ditandai hanya oleh jadwal yang kaku, pil di pagi hari, lalu makanan, lalu lebih banyak menunggu, lalu pil lagi, makan malam, dan akhirnya, tidur. Kehidupan Anda, yang dulu dipenuhi dengan ambisi, interaksi, dan pilihan, kini telah diratakan menjadi serangkaian kejadian yang tidak Anda kendalikan. Identitas Anda perlahan-lahan menipis, seperti cat yang mengelupas dari dinding. Anda melihat bagaimana staf berinteraksi dengan pasien lain. Mereka seringkali memberikan instruksi singkat, atau jawaban yang tidak mengundang respons lebih lanjut. Ada jarak yang terasa, sebuah benteng tak terlihat antara mereka, yang memiliki wewenang dan kita, yang ada di bawah pengawasan mereka. Beberapa staf bahkan tampaknya menghindari kontak mata langsung, seolah-olah interaksi yang terlalu pribadi bisa mengganggu efisiensi atau mungkin, kenyamanan emosional mereka sendiri. Meskipun Anda tidak sakit jiwa, Anda merasakan beban psikologis yang nyata.
Anda merasakan bagaimana lingkungan ini secara perlahan mengikis rasa diri Anda. Anda mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu Anda sukai. Sulit untuk berkonsentrasi pada buku Anda. Hari-hari yang tidak memiliki struktur yang berarti di luar jadwal institusional mulai mengaburkan batas antara satu hari dengan hari berikutnya. Anda bahkan terkadang menemukan diri Anda menatap kosong ke dinding, persis seperti yang Anda lihat dilakukan oleh pasien-pasien lain. Anda mengamati perubahan suasana hati pasien lain. Beberapa hari, bangsal bisa terasa tegang dan penuh kecemasan. Di hari lain, bisa jadi sepi dan tertekan. Anda harus terus waspada, beradaptasi dengan lingkungan yang tidak stabil ini, sambil tetap mempertahankan penyamaran Anda. Anda merasakan ketegangan di antara para pasien itu sendiri, persaingan untuk mendapatkan perhatian staf yang langka, atau rasa frustrasi yang terkumpul karena kurangnya interaksi yang berarti. Disinilah Anda mulai memahami kedalaman masalah yang coba diungkap oleh Rosenhan. Bukan hanya tentang salah diagnosis, tetapi tentang dehumanisasi yang melekat dalam sistem. Ketika Anda mengurangi seseorang menjadi sebuah label, Anda juga mengurangi kemampuan Anda sendiri untuk melihat mereka sebagai individu yang kompleks. Staf, betapapun niat baiknya, menjadi terbiasa untuk mengabaikan, karena itulah cara sistem dirancang untuk berfungsi. Anda mencatat setiap pengamatan ini dengan perasaan yang semakin dalam. Setiap interaksi yang dingin, setiap jawaban yang acuh tak acuh, setiap hari yang monoton, semuanya adalah bukti. Bukti bahwa sistem ini, entah karena kelelahan, sumber daya yang terbatas, atau pelatihan yang cacat, telah menciptakan sebuah lingkungan di mana untuk menjadi tidak sakit, Anda harus benar-benar berjuang untuk didengar dan dilihat sebagai manusia. Dan dalam perjuangan itu, Anda merasakan beratnya kehilangan diri, setidaknya untuk sementara. Dinding-dinding bangsal terasa semakin sempit, hari-hari berlalu tanpa arti yang jelas. Rutinitas yang monoton, interaksi yang hambar, dan perasaan tidak terlihat telah menjadi bagian dari keberadaan Anda. Di dalam buku catatan kecil yang Anda sembunyikan, Anda diam-diam membuat tanda kecil setiap hari yang berlalu. Setiap goresan pena adalah pengingat betapa lama pertunjukan ini telah berlangsung, dan betapa jauh Anda telah terpisah dari kehidupan Anda yang sebenarnya. Anda memasuki bangsal ini dengan harapan bahwa setelah Anda menghentikan gejala, setelah Anda bertindak normal, mereka akan segera menyadari. Mereka akan melihat bahwa Anda waras, bahwa Anda tidak seharusnya berada di sini. Tapi kenyataan yang Anda hadapi jauh lebih brutal. Hari-hari berubah menjadi minggu. Tanda di buku catatan Anda bertambah, dan setiap penambahan itu disertai dengan gelombang frustrasi yang semakin besar. Anda melakukan segalanya dengan normal. Anda berbicara dengan rasional, Anda membaca buku, Anda berinteraksi dengan pasien lain dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Anda bahkan mencoba secara proaktif berbicara dengan staf, menyatakan bahwa Anda merasa baik-baik saja, bahwa suara-suara itu sudah hilang. Anda berusaha untuk menyampaikan bahwa Anda siap untuk pulang. Namun, tidak ada respons yang berarti. Pertanyaan Anda seringkali diabaikan, atau dijawab dengan singkat dan acuh tak acuh. Mereka terus memberikan Anda obat, yang Anda buang secara diam-diam. Mereka terus mengamati Anda melalui lensa diagnosa Anda. Setiap tindakan normal Anda, seperti yang telah kita bicarakan, ditafsirkan sebagai bagian dari penyakit Anda, sebagai kemajuan dalam remisi, bukan sebagai bukti kewarasan Anda yang sebenarnya. Anda merasakan beban mental dari penantian yang tak berujung ini. Frustrasi itu perlahan berubah menjadi keputusasaan yang samar. Anda mulai bertanya-tanya, apakah mereka akan pernah menyadari? Apakah Anda akan terjebak di sini selamanya? Gagasan itu, meskipun Anda tahu itu tidak akan terjadi dalam realitas sebenarnya, terasa begitu nyata di dalam dinding-dinding ini. Anda mulai memahami betapa mengerikannya bagi seseorang yang benar-benar sehat untuk dituduh gila, dan kemudian menemukan bahwa tidak ada cara untuk membuktikan sebaliknya. Setiap tanda di buku catatan Anda, yang awalnya merupakan penanda waktu yang berjalan, kini terasa seperti sebuah hitungan mundur yang lambat menuju ketidakpastian. Anda melihat wajah-wajah staf, mencari sedikit pun kilasan pengakuan, sedikit pun tanda bahwa mereka melihat Anda yang sebenarnya. Namun, seringkali, Anda hanya menemukan tatapan kosong, rutinitas yang dingin, dan jarak yang tidak bisa ditembus.
Anda merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan di mana aturannya tidak jelas, dan Anda tidak bisa menang. Anda telah berhenti sakit, tetapi Anda tetap sakit di mata mereka. Perasaan tidak berdaya ini mengikis semangat Anda, membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri. Apakah Anda gila karena terus-menerus mencoba membuktikan kewarasan Anda kepada orang-orang yang tampaknya tidak ingin melihatnya? Di tengah kebosanan yang tak tertahankan, dan frustrasi yang membuncah, Anda merasakan kekuatan yang mengerikan dari sebuah label. Sekali Anda dicap, begitu Anda dimasukkan ke dalam kotak itu, sangat sulit untuk keluar. Dan setiap hari yang berlalu, setiap tanda yang Anda buat di buku catatan Anda, adalah bukti nyata dari kebenaran yang mengejutkan ini. Anda menunggu, tetapi penantian itu sendiri menjadi penyiksaan psikologis yang dalam. Waktu terus berjalan, dan frustrasi karena tidak didengar telah menjadi teman setia Anda di bangsal ini. Anda menyadari, dengan perasaan dingin yang menusuk, bahwa normal saja tidak cukup. Untuk keluar dari sini, Anda tidak bisa hanya menjadi diri sendiri. Anda harus belajar memainkan sistem. Ini adalah permainan baru, dan Anda harus mempelajarinya dengan cepat. Anda mulai menerapkan strategi yang telah Anda rencanakan. Kepatuhan total terhadap aturan. Anda bangun tepat waktu, makan semua makanan Anda, berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, bahkan jika itu terasa membosankan atau tidak berarti. Setiap kali seorang staf memberi instruksi, Anda mengangguk patuh, menunjukkan sikap kooperatif. Tidak ada lagi pertanyaan yang terlalu mendalam, tidak ada lagi ekspresi keraguan. Anda menjadi pasien teladan, atau setidaknya, pasien yang paling tidak bermasalah. Anda menambahkan sentuhan keceriaan yang dipaksakan pada perilaku Anda. Sebuah senyum tipis saat berpapasan dengan perawat. Sebuah "selamat pagi" yang ceria, meskipun di dalam hati Anda merasakan kehampaan. Anda mencoba untuk berbicara tentang masa depan, tentang keinginan untuk kembali bekerja atau berkumpul dengan keluarga, membingkai keinginan ini sebagai tanda perbaikan, bukan sebagai bukti bahwa Anda sebenarnya tidak pernah sakit. Anda bahkan membiarkan diri Anda sedikit bersemangat, seolah-olah pengobatan yang Anda tidak pernah minum itu mulai bekerja. Setiap tindakan kecil ini adalah sebuah langkah yang diperhitungkan. Anda mengamati bagaimana staf merespons. Ketika Anda mulai menunjukkan kepatuhan dan keceriaan, Anda melihat sedikit perubahan. Mereka tidak lagi melirik Anda dengan curiga. Ada anggukan kecil, senyum yang sesekali. Dalam catatan rumah sakit, Anda tahu mereka akan menulis tentang peningkatan bertahap pada diri Anda. Sebuah kemajuan yang sebenarnya tidak terjadi, karena Anda tidak pernah sakit sejak awal. Perasaan pahit merayap di dada Anda. Untuk dianggap waras dan siap dipulangkan, Anda harus berpura-pura sembuh dari penyakit yang tidak pernah Anda miliki. Anda harus mengkonfirmasi narasi mereka, bermain sesuai skenario yang telah mereka tetapkan. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Untuk mendapatkan kebebasan Anda harus berakting dengan sangat meyakinkan dalam peran sebagai pasien yang membaik. Anda merasakan tekanan ganda, mempertahankan penyamaran Anda sebagai peneliti, sekaligus memenuhi ekspektasi mereka sebagai pasien yang sedang dalam proses pemulihan. Setiap tindakan, setiap kata, setiap ekspresi, adalah bagian dari sandiwara yang rumit ini. Anda tahu bahwa Anda harus melakukan ini untuk keluar. Tetapi di saat yang sama, Anda merasakan harga yang harus dibayar. Harga berupa pengorbanan integritas diri, sebuah pengakuan bahwa untuk sembuh di mata mereka, Anda harus menyerahkan sebagian dari diri Anda yang sebenarnya. Melihat kembali pada diri Anda yang bersemangat dan kooperatif, Anda menyadari betapa manipulatifnya proses ini. Anda bukanlah produk dari perawatan mereka, Anda adalah produk dari adaptasi Anda terhadap sistem mereka. Dan disitulah letak kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa sistem itu begitu kuat dalam membentuk persepsi, sehingga ia bisa mengubah realitas Anda, bahkan tanpa benar-benar mengubah diri Anda. Dan Anda terus memainkan peran itu, dengan harapan, bahwa setiap hari yang berlalu, Anda selangkah lebih dekat menuju pintu keluar, selangkah lebih dekat untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya lagi. Hari-hari terus berlalu, dan Anda semakin tenggelam dalam peran Anda. Anda telah belajar memainkan sistem, menunjukkan perbaikan yang tidak ada,
dan menanti saat Anda bisa keluar. Namun, di tengah semua penyamaran ini, Anda menyadari sebuah perubahan yang lebih halus, sebuah pergeseran dalam cara Anda memandang dunia di sekitar Anda. Khususnya, cara Anda memandang pasien-pasien sungguhan yang berbagi bangsal dengan Anda. Awalnya, Anda melihat mereka dengan rasa ingin tahu seorang peneliti, mencatat gejala dan perilaku mereka. Lalu, dengan simpati seorang pengamat yang melihat penderitaan. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Label, pasien, yang melekat pada Anda sendiri, meskipun palsu, mulai memantulkan kembali ke mereka, seperti cermin yang bengkok. Kadang, empati Anda justru semakin tajam. Anda melihat seorang pria tua yang terus-menerus memegang mainan usang, dan Anda tidak lagi melihatnya sebagai delusi. Anda melihatnya sebagai seseorang yang mencari kenyamanan, mencari memori yang hilang, mencari secuil makna di tengah kekacauan. Anda melihat seorang wanita muda yang kadang berteriak tanpa sebab, dan Anda tidak lagi melihatnya sebagai histeria. Anda melihatnya sebagai seseorang yang kesakitan, yang tidak memiliki cara lain untuk mengungkapkan penderitaannya. Anda merasa terhubung dengan mereka, berbagi rasa tidak berdaya yang sama di dalam sistem ini. Namun, di lain waktu, ada jarak yang aneh tumbuh di antara Anda. Anda melihat perilaku yang benar-benar aneh, kata-kata yang tidak masuk akal, dan Anda merasakan sedikit ketakutan, sedikit kebingungan. Di dalam diri Anda, ada bisikan samar, saya tidak seperti mereka. Saya tidak sakit. Perbedaan itu, yang Anda tahu secara intelektual, kini terasa secara emosional. Anda ingin keluar, Anda harus keluar, karena Anda adalah normal. Dan dalam keinginan itu, ada sebuah dorongan untuk membedakan diri Anda, untuk menegaskan kembali kewarasan Anda, bahkan jika itu berarti sedikit menarik diri dari penderitaan yang Anda amati. Anda merasakan dilema batin ini, di satu sisi, keinginan untuk memahami, untuk merasakan, untuk berempati. Di sisi lain, sebuah naluri bertahan hidup, sebuah kebutuhan untuk mempertahankan identitas Anda sendiri di tengah lingkungan yang berusaha meratakannya. Label, pasien, itu bukan hanya sebuah cap yang diberikan oleh staf, itu juga menjadi sebuah filter yang melalui itu Anda memandang diri sendiri dan orang lain. Anda melihat pasien-pasien ini makan, tidur, berjalan di lorong. Anda mendengar gumaman dan teriakan mereka. Dan setiap kali, pikiran Anda bergulat, apakah saya melihat mereka sebagai individu dengan cerita yang rumit, atau apakah saya melihat mereka sebagai pasien, sebuah kategori yang diciptakan oleh institusi ini? Betapa mudahnya untuk melabeli, dan betapa sulitnya untuk melihat melampaui label itu. Bahkan bagi Anda sendiri, yang tahu kebenarannya, cermin dehumanisasi itu bukan hanya memantulkan cara staf memandang pasien, tetapi juga cara Anda, sebagai pseudo-pasien, mulai memandang dunia yang gila di sekitar Anda. Itu adalah pengingat yang dingin bahwa label, sekali ditempelkan, memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah tidak hanya cara orang lain melihat Anda, tetapi juga cara Anda melihat orang lain, dan bahkan diri Anda sendiri. Anda mencatat kompleksitas ini, dengan perasaan yang semakin dalam tentang beratnya beban menjadi manusia di dalam sebuah sistem yang seringkali melupakannya. Anda melangkah keluar ke halaman merokok yang kecil, sebuah area sempit di luar bangsal yang ditaburi puntung rokok. Udara di sini terasa sedikit lebih segar, meskipun masih ada bau asap tembakau yang menempel. Disinilah, di luar pengawasan ketat staf, Anda kadang menemukan sedikit koneksi dengan pasien-pasien sungguhan. Mereka duduk di bangku-bangku, berbagi cerita dalam bisikan, mencari kenyamanan dalam kebersamaan yang rapuh. Anda mendengarkan, mereka menceritakan fragmen-fragmen kehidupan mereka yang hancur, tentang suara-suara yang benar-benar mereka dengar, tentang ketakutan yang nyata, tentang keluarga yang jauh, atau yang telah melupakan mereka. Beberapa berbicara tentang kecemasan yang melumpuhkan, yang lain tentang depresi yang tak kunjung usai. Anda mendengar tentang trauma masa lalu, tentang isolasi, tentang perjuangan setiap hari untuk merasa normal. Setiap cerita yang Anda dengar menancap di hati Anda. Anda tahu, dengan perasaan dingin yang menusuk, bahwa Anda hanya berpura-pura. Anda hanya meniru, sementara mereka, orang-orang ini, sedang menjalani perjuangan nyata.
Suara-suara yang Anda dengar hanyalah kosong, hampa, sebuah trik sederhana untuk masuk. Tetapi suara-suara yang menghantui mereka adalah monster-monster yang nyata, menghancurkan hidup mereka. Rasa bersalah mulai menggerogoti. Bagaimana bisa Anda, yang waras dan memiliki jalan keluar, mendengarkan kisah-kisah penderitaan yang tulus ini? Anda merasa seperti penipu, meskipun tujuan Anda mulia. Ada ikatan yang aneh, sebuah kebersamaan yang tidak nyaman. Mereka melihat Anda sebagai salah satu dari mereka, seorang pasien yang juga berjuang. Dan Anda, dalam hati Anda, tahu bahwa Anda tidak layak menerima simpati atau kepercayaan mereka sepenuhnya. Tension etis ini menjadi inti dari pengalaman Anda. Anda berbohong kepada staf medis, tetapi kebohongan ini dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar. Namun, Anda juga secara tidak langsung berbohong kepada pasien-pasien ini, orang-orang yang paling rentan, yang mungkin mencari kenyamanan pada Anda. Anda tidak bisa memberitahu mereka yang sebenarnya. Anda tidak bisa mengatakan, saya sebenarnya tidak sakit. Itu akan menghancurkan seluruh eksperimen. Anda duduk di sana, mendengarkan, mengangguk sesekali, mencoba merespons dengan cara yang empatik tanpa terlalu menonjol. Anda merasakan beratnya rahasia Anda, beban dari fakta bahwa Anda adalah seorang pengamat yang menyamar. Setiap bisikan yang Anda dengar, setiap tatapan sedih yang Anda lihat, memperdalam kesadaran Anda akan tanggung jawab yang Anda emban. Ini bukan lagi hanya tentang mengumpulkan data. Ini tentang menghadapi kemanusiaan yang terbelah, antara mereka yang sakit dan mereka yang berpura-pura sakit, semuanya terperangkap dalam sistem yang sama. Anda merasakan kompleksitas dari apa yang Anda lakukan. Eksperimen ini, yang dirancang untuk menguji sistem, kini juga menguji moralitas dan perasaan Anda sendiri. Anda telah melihat dehumanisasi dari sudut pandang pasien, dan sekarang Anda merasakan betapa beratnya tanggung jawab itu, betapa beratnya rasa bersalah itu, ketika Anda berbagi ruang dengan mereka yang benar-benar menderita. Dan Anda tahu, pengalaman ini akan tinggal bersama Anda jauh setelah Anda meninggalkan dinding-dinding ini. Anda di bangsal ini, masih memainkan peran, masih mencatat setiap detail dengan buku kecil yang disembunyikan. Anda telah belajar untuk berbaur, untuk menjadi bagian dari latar belakang, untuk memainkan pasien yang membaik, demi tiket keluar. Anda berpikir bahwa penyamaran Anda sempurna, tidak terdeteksi oleh staf yang sibuk dengan rutinitas mereka. Namun, Anda akan segera menyadari, bahwa mata yang paling tajam mungkin bukan mata para ahli. Anda sedang duduk di ruang umum, pura-pura membaca buku, seperti biasa. Udara terasa pengap, dan gumaman-gumaman dari pasien lain mengisi ruangan. Tiba-tiba, seorang pasien pria yang lebih tua, yang sering terlihat duduk diam di sudut, mendekati Anda. Gerakannya lambat, namun tatapannya tajam, sebuah intensitas yang tidak Anda lihat dari kebanyakan staf. Dia berhenti di samping kursi Anda, menatap lurus ke arah Anda. Anda merasakan adrenalin mengalir dingin di punggung Anda. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatap, seolah menembus penyamaran Anda. Kemudian, suaranya, rendah dan berbisik, hampir tidak terdengar di tengah kebisingan bangsal. Anda bukan orang gila, katanya. Hanya itu, sebuah kalimat sederhana, namun terasa seperti pukulan langsung ke ulu hati Anda. Dia tahu, dia melihat menembus ilusi. Anda mencoba menjaga ekspresi Anda tetap netral. Anda mencoba untuk mengalihkan pandangan, kembali ke buku Anda. Tetapi perasaan telah terekspos itu menusuk begitu dalam. Bagaimana dia bisa tahu, bagaimana orang yang dianggap sakit oleh sistem ini, bisa melihat kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh para ahli. Ini bukan satu-satunya waktu. Beberapa hari kemudian, di halaman yang sama tempat Anda pernah berbagi cerita bisikan, seorang pasien wanita, yang sering menceritakan tentang suara-suara di kepalanya, mendekati Anda. Dia tidak langsung menuduh, dia hanya bertanya, dengan nada yang aneh, mengapa Anda di sini? Pertanyaan itu begitu langsung, begitu polos, sehingga membuat Anda terdiam. Anda tergagap, memberikan jawaban yang umum tentang perasaan tidak enak. Dia hanya menatap Anda, senyum pahit di bibirnya, lalu berbalik pergi, seolah jawaban Anda tidak cukup meyakinkan. Kecurigaan mulai tumbuh di antara para pasien.
Anda mulai merasakan tatapan-tatapan yang lebih lama, bisikan-bisikan yang lebih sering saat Anda lewat. Mereka melihat Anda dengan cara yang berbeda, bukan sebagai sesama penderita, tetapi sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Rasa bersalah Anda yang sebelumnya samar-samar, kini menusuk lebih dalam, menjadi sebuah beban yang berat di dada Anda. Ironi yang pahit, para psikiater, perawat, dan staf yang terlatih secara profesional tidak mampu membedakan Anda dari pasien sungguhan. Mereka terus mencatat kemajuan Anda. Tetapi pasien-pasien ini, yang diabaikan dan dilabeli sebagai tidak waras, mampu melihat melampaui fasad Anda. Mereka, dengan mata yang sering dianggap gila, melihat kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang mengklaim diri sebagai penyembuh. Tekanan psikologis yang Anda rasakan kini berubah. Bukan lagi hanya tentang bertahan hidup di bawah label, atau memainkan sistem untuk keluar. Ini tentang bertahan hidup di bawah tatapan mereka yang mengerti penyamaran Anda. Setiap interaksi, setiap bisikan, menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa kebohongan Anda, meskipun untuk tujuan yang lebih besar, memiliki konsekuensi moral yang nyata terhadap mereka yang benar-benar rentan. Anda merasa terisolasi dalam cara yang baru. Terisolasi dari staf karena penyamaran Anda, dan terisolasi dari pasien lain karena mereka melihat melaluinya. Anda adalah seorang pengamat, seorang penipu, di antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan di tengah kebingungan dan rasa bersalah ini, Anda menyadari betapa kuatnya intuisi manusia, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun, dan betapa rapuhnya batas antara waras dan gila di dalam dinding-dinding ini. Anda merasakan tatapan aneh dari sesama pasien, bisikan samar yang mengiringi langkah Anda. Beberapa dari mereka, yang dilabeli sakit, telah melihat menembus penyamaran Anda. Anda tahu ini, dan rasa bersalah itu menggerogoti. Namun, di tengah semua ini, ada lapisan keanehan lain yang membuat Anda semakin tertekan. Staf medis, para ahli, tidak melihat apa-apa. Anda mengamati dengan seksama. Bahkan setelah beberapa pasien mengungkapkan kecurigaan mereka kepada Anda, tidak ada perubahan dalam cara staf memperlakukan Anda. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada pemeriksaan mendalam. Dokter dan perawat tetap dengan rutinitas mereka, memeriksa grafik, memberikan obat, dan sesekali bertanya tentang kemajuan Anda. Mereka tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh desas-desus di antara pasien. Ada sebuah keyakinan institusional yang kuat, sebuah kepastian dalam diagnosis yang mereka berikan. Sekali label itu ditempelkan, skizofrenia dalam remisi, misalnya, maka label itu menjadi kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh orang-orang yang berbagi bangsal dengan Anda dan melihat Anda setiap hari. Anda melihat bagaimana kesaksian para pasien, yang sebenarnya berada dalam posisi terbaik untuk mengamati perilaku rekan mereka, sepenuhnya diabaikan. Kata-kata mereka dianggap sebagai bagian dari penyakit mereka sendiri, delusi kolektif, bukan sebuah pengamatan yang valid. Ini mengungkapkan sebuah kekakuan yang berbahaya dalam penilaian psikiatri pada masa itu. Ketika sebuah institusi menjadi terlalu yakin dengan metodenya sendiri, ia bisa menjadi buta terhadap bukti yang paling jelas sekalipun. Diagnosis menjadi sebuah benteng, melindungi sistem dari keraguan, dari kritik, bahkan dari kebenaran yang menatap mata mereka. Anda mulai merasa seperti terjebak di antara dua realitas yang berbeda. Ada realitas para pasien, di mana intuisi dan pengamatan langsung seringkali lebih tajam. Dan ada realitas staf, di mana label dan prosedur menguasai segalanya, menciptakan dinding tebal yang menghalangi pandangan mereka. Anda adalah jembatan antara dua dunia ini, seorang pseudopasien yang menyamar, yang melihat kebenaran dari kedua sisi. Melihat bagaimana kecurigaan para pasien diabaikan, Anda merasakan kekecewaan yang mendalam. Ini bukan hanya kegagalan untuk melihat kewarasan Anda, tetapi juga kegagalan untuk mendengarkan suara-suara yang paling rentan di dalam sistem itu sendiri. Sistem itu, yang seharusnya membantu, ternyata bisa begitu tuli, begitu sombong, begitu terjebak dalam paradigmanya sendiri. Pikiran Anda berpacu dengan pertanyaan, bagaimana jika seorang pasien sungguhan, setelah menunjukkan perbaikan, mencoba untuk mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan diagnosisnya? Akankah mereka juga diabaikan,
Akankah suara mereka juga dianggap sebagai delusi? Kemungkinan itu mengerikan, dan Anda menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Rosenhan atau eksperimennya. Ini tentang kehidupan nyata, tentang orang-orang yang bisa saja terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, hanya karena sistem menolak untuk melihat melampaui label yang ia ciptakan. Anda terus mencatat, setiap detail kini terasa semakin penting. Setiap kali seorang perawat melirik buku catatan Anda dan mungkin menganggapnya sebagai perilaku obsesif, Anda merasakan ironi yang menyakitkan. Mereka tidak tahu bahwa perilaku obsesif ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Dan Anda, seorang agen perubahan yang menyamar, adalah satu-satunya di bangsal ini yang benar-benar melihat bagaimana label, dalam upaya untuk melindungi institusi, secara paradoks telah membutakan mereka dari realitas yang paling mendasar. Sebuah realitas yang bisa dilihat bahkan oleh mereka yang paling diabaikan. Setelah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, terjebak di dalam dinding-dinding bangsal ini, Anda akhirnya mendengar kabar yang Anda tunggu-tunggu. Dokter mendekati Anda, ekspresinya datar namun sedikit lebih ramah dari biasanya. Kami rasa Anda sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, katanya. Kami akan mengizinkan Anda untuk pulang. Sebuah gelombang lega membanjiri diri Anda, begitu kuat hingga hampir membuat Anda goyah. Udara terasa lebih ringan, meskipun Anda masih berada di ruangan yang sama. Mata Anda mencari pintu keluar, membayangkan udara segar di luar, kebebasan, dan kehidupan Anda yang sebenarnya. Namun, di tengah euforia singkat itu, ada detail kecil yang menusuk, sebuah cap yang akan mengikuti Anda. Anda akan dipulangkan dengan diagnosis skizofrenia dalam remisi, tambahnya. Kata-kata itu, dalam remisi, menggantung di udara seperti awan gelap. Ini berarti, di mata institusi ini, Anda memang pernah sakit. Anda tidak pernah benar-benar waras. Anda hanya membaik. Sebuah label, sekali ditempelkan, ternyata begitu sulit untuk dilepaskan sepenuhnya. Itu akan tetap ada dalam catatan Anda. Sebuah pengingat abadi akan waktu Anda di sini, sebuah bayangan yang akan mengikuti Anda bahkan setelah Anda melangkah keluar dari gerbang. Anda mengangguk, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang samar. Ini adalah kemenangan, ya, tetapi kemenangan yang pahit. Anda telah berhasil keluar, Anda telah berhasil memainkan sistem, tetapi sistem itu pada gilirannya juga telah mencap Anda. Anda melihat staf lain yang lewat, dan Anda bertanya-tanya, apakah mereka tahu? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa Anda adalah seorang skizofrenia dalam remisi? Atau apakah mereka, sama seperti pasien-pasien lain yang melihat melalui Anda, juga memiliki kecurigaan? Proses pemulangan terasa cepat dan efisien, seolah mereka ingin membersihkan tempat tidur untuk pasien berikutnya. Anda mendapatkan kembali barang-barang pribadi Anda, merasakan tekstur kain yang akrab di tangan Anda, bau parfum Anda sendiri yang sudah lama tidak Anda cium. Setiap barang kecil itu terasa seperti sebuah jembatan kembali ke diri Anda yang sebenarnya. Saat Anda melangkah keluar, di bawah cahaya matahari yang terasa menyilaukan setelah berhari-hari di dalam cahaya neon, Anda merasakan sebuah beban terangkat. Kebebasan, udara segar yang menusuk hidung Anda, suara kota yang ramai, semua itu terasa luar biasa, seolah Anda baru saja lahir kembali. Namun, di balik kelegaan itu, ada sebuah refleksi yang mendalam. Eksperimen ini telah berhasil. Anda, dan pseudopasien lainnya, telah membuktikan bahwa psikiater tidak dapat dengan mudah membedakan yang waras dari yang sakit, setidaknya ketika gejalanya dibuat-buat. Tetapi harganya, bagi Anda, adalah pengalaman yang menguras jiwa, sebuah perjalanan ke dalam inti institusi yang kuat dan terkadang buta. Anda menyadari bahwa label skizofrenia dalam remisi bukan hanya sebuah catatan di berkas. Itu adalah cerminan dari betapa kuatnya kekuatan diagnosis, betapa sulitnya untuk melarikan diri dari sebuah kategori begitu Anda dimasukkan ke dalamnya. Dan Anda tahu, dengan perasaan yang dalam, bahwa meskipun Anda telah keluar, pengalaman itu, dan label itu, akan selamanya membentuk cara Anda memandang dunia dan kesehatan mental. Sebuah pelajaran yang diperoleh dengan susah payah, tentang kerapuhan kewarasan di mata sebuah sistem yang terlalu yakin. Langkah kaki Anda bergema saat Anda melangkah melalui pintu gerbang rumah sakit jiwa itu,
keluar ke dunia luar. Udara segar menerpa wajah Anda, membawa aroma rumput yang baru dipotong dan knalpot mobil yang jauh. Rasanya seperti menghirup kehidupan itu sendiri. Beban di dada Anda terangkat, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Anda merasakan otot-otot Anda rileks, bahu Anda tidak lagi tegang. Anda bebas. Kebebasan ini terasa luar biasa, hampir memabukkan. Anda melihat langit biru yang luas, merasakan hangatnya sinar matahari di kulit Anda, dan mendengar hiruk-pikuk suara-suara, anak-anak bermain, burung berkicau, obrolan orang-orang yang lewat, semuanya terasa seperti simfoni yang merayakan kembalinya Anda. Anda adalah diri Anda lagi, orang yang waras, seorang peneliti, bukan lagi pasien. Namun, di balik kelegaan fisik ini, ada sebuah bayangan yang mengikuti Anda. Di atas kertas, di dalam arsip rumah sakit yang tertutup, label itu tetap ada, skizofrenia dalam remisi. Anda tahu itu ada di sana, sebuah cap yang bisa memengaruhi cara masyarakat memandang Anda di masa depan. Meskipun Anda merasa sehat dan waras, catatan itu adalah bukti yang bisa digunakan untuk mempertanyakan kondisi mental Anda. Anda berjalan di jalanan, berbaur dengan orang banyak. Setiap wajah yang Anda lihat, setiap interaksi yang Anda miliki, terasa berbeda. Anda bertanya-tanya, apakah mereka akan tahu jika mereka melihat catatan Anda? Apakah label itu akan mengubah cara mereka memperlakukan Anda? Kecemasan yang dulu Anda rasakan di dalam bangsal, kini berubah menjadi kesadaran yang lebih halus tentang stigma, tentang kekuatan kata-kata dan diagnosis. Residu emosional dari pengalaman itu tetap ada. Gambar-gambar bangsal yang suram, suara-suara pasien yang bergumam, tatapan dingin dari staf yang acuh tak acuh, semua itu terukir dalam ingatan Anda. Anda telah melihat kerapuhan kemanusiaan, baik pada pasien sungguhan maupun pada Anda sendiri, ketika Anda dipaksa untuk hidup di bawah bayangan sebuah label. Anda juga merasakan kebohongan yang Anda jalani, dan rasa bersalah yang kadang kala menyertai Anda. Pengalaman ini tidak hanya mengubah cara Anda memandang psikiatri, tetapi juga cara Anda memandang manusia itu sendiri. Anda menyadari betapa mudahnya bagi kita untuk melabeli orang lain, dan betapa berbahayanya ketika kita membiarkan label itu mengaburkan pandangan kita terhadap orang tersebut sebagai individu yang utuh. Saat Anda melangkah semakin jauh dari rumah sakit itu, Anda membawa serta tidak hanya data dan observasi, tetapi juga sebuah pemahaman yang mendalam tentang beban menjadi orang lain di mata sebuah institusi. Kebebasan fisik adalah milik Anda, tetapi jejak psikologis dari label itu, dan pelajaran yang Anda dapatkan, akan terus membentuk Anda. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan di dunia normal, di luar sana, stigma dan persepsi bisa sama kuatnya dengan jeruji besi. Dan Anda, sebagai salah satu pseudopasien, adalah saksi bisu dari kekuatan itu.